Rajab yang penuh dengan hujan, artinya hujan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu maqalah atau perkataan yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban itu adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Maka di bulan Rajab, hak-hak Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya kita dianjurkan untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini dikatakan satu dari 4 bulan yang disebut al-ashhurul hurum, 4 bulan yang penuh dengan kemuliaan, selain daripada Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Maka ini bulan Rajab, ma baina Jumada wa Sya'ban syahrul Rajab, antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban ada bulan Rajab. Maka kalau kita hitung dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, masuklah kita di bulan Rajab, bulan ke-7, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka Allah menyatakan, fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian zalimi diri kalian di bulan itu. Maka para ulama mentafsirkan bahwa menzalimi diri artinya melakukan kemaksiatan dan dosa, karena diisyaratkan dari larangan Allah itu berarti dosanya melakukan dosa di bulan 4 bulan itu besar. Maka pun para ulama menyatakan bahwa pernyataan tentang sesuatu maka berlaku jugalah kebalikan dari sesuatu tersebut. Kalau di bulan Rajab melakukan kemaksiatan hukumnya besar, lebih besar dibandingkan bulan lain, maka melaksanakan ketaatan dan kebaikan pun mestinya juga lebih besar pahalanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka yang berikutnya kita disunahkan untuk membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Sebagian ulama menambahkan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an, dan bantu kami ya Rabb untuk siam, melaksanakan puasa di bulan itu, maksudnya Ramadan, wal qiyam, yang melaksanakan qiyamul lail, tarawih di bulan itu, wa tilawatil Qur'an, dan untuk memperbanyak tilawatil Qur'an. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sebagian amalan, termasuk di sebagian masjid-masjid di Palembang, masuk bulan Rajab, wabil khusus itu di waktu maghrib, maka baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali secara berjamaah. Jadi sebelum astaghfirullahaladzim, salam langsung kanan kiri. Salat maghrib itu langsung Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, sampai 70 kali. Ditutup Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini mengisyaratkan bahwa di bulan ini kita harus mestinya banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan bulan ini bulan Allah, artinya bulan ampunan. Maka bulan ini disebut sebagai syahr Rajab al-Asab. Asab itu artinya hujan. Hujan ampunan maghfirah daripada Allah. Baru Sya'ban, bulan Rasulullah, karena di bulan tersebut perintah dari ayat yang sering kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat Allah turunkan di bulan Sya'ban. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita banyak-banyak bersolawat di bulan ini, sampai pada Ramadan adalah bulan khusus untuk umat Rasulullah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bab galau.
perasaan gundah gulana yang perasaan ini mestinya ada pada setiap insan. Gundah gulana, ketakutan, sedih, kemudian perasaan yang tak menentu terhadap atau disebabkan oleh sesuatu, dan itu sangat-sangat manusiawi. Tinggal sebagai muslim mukmin kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memanagenya. Atas sebab apa atau atas dasar dan motivasi apa kemudian kita bisa galau? Apakah karena dunia? Apakah karena akhirat? Apakah karena semata-mata kepentingan hedon kita? Ataukah galau itu yang berkaitan tentang amal soleh? Maka di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Syekh As-Samarqandi, maka beliau menyatakan, dan kita akan membacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yuqalu ghammul ahya'i khamsatu asya'a fayanbaghi lil insani an yakuna ghammuhu fi hadhihi al-khamsati. Nyatakan oleh para ulama, galaunya makhluk hidup, maksudnya kita manusia ini, kita tak ada urusi jin atau yang lain, urusan kita sebagai kita manusia. Galaunya makhluk hidup yang bernama manusia itu ada 5 perkara, dan mestinya seyogyanya dan seharusnya lah manusia ini kalau nak galau, galaunya berputar di 5 hal ini. Bisa kita catat untuk kita fikir-fikirkan dan supaya selanjutnya bisa kita amalkan. Maka hendaklah galaunya itu, resahnya itu terhadap 5 perkara. Yang pertama, awwaluha ghammudz dzunubil madiyati li'annahu qad adznaba dzunuban walam yatabayyan lahul afu fayanbaghi an yakuna maghmuman biha masyghulan biha. Yang pertama, galaunya kita sebagai manusia, apalagi yang menisbatkan, yang kemudian mencantelkan sebelum nama kita sebagai orang yang beriman, alladzina amanu. Yang pertama, ghammudz dzunub. Yang pertama, ghammudz dzunubil madiyati. Yang pertama, hendaklah dia itu galau terhadap dosa yang terdahulu, dosa yang pernah dilakukan. Li'annahu qad adznaba dzunuban, dikarenakan ia manusia itu melakukan dosa-dosa di masa lalu, maksudnya sebelum dia berpikir itu. Walam yatabayyan lahul afwu, sementara maaf daripada Allah itu belum jelas. Fayanbaghi an yakuna maghmuman biha masyghulan biha, maka hendaklah ia galau dengan hal tersebut, dan hendaklah ia disibukkan fikirnya dengan hal-hal tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dinyatakan al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia ini adalah tempatnya salah, lalai dan lupa. Maka mestinya kita sebagai hamba jangan terlalu terbuai oleh ungkapan tenang baik Allah Maha Pengampun, tenang baik Allah Ghafurur Rahim, tenang baik Allah wa inni ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada kama qala Allah. Aku adalah zat yang sangat banyak berikan ampunan bagi orang yang beriman, bertaubat, kemudian minta petunjuk lah kira-kira. Ayat ini untuk tafaul, untuk kita berharap, oke. Tapi kemudian ayat ini kalau kita memastikan tak baca, bukan ayatnya tak pasti, tapi apakah kemudian
kebaikan ayat itu diberlakukan kepada kita? Ya mungkin belum tentu. Karena banyak di antara manusia kemudian mereka terjebak dengan dengan jebakan-jebakan iblis. Dikatakan dalam kitab Nasaihul Ibad, dalam kitab Ihya Ulumuddin dinyatakan termasuk dosa besar yang dilakukan hamba. Apa? Dia melakukan dosa dengan harapan setelah itu dia yakin bahwa dia akan diampuni. Jadi, ngapo? Kalau judi, aman, tenang, Allah itu kan Maha Pengampun. Nah, itu besar dosanya. Sudahlah, dosa judinya besar. Kemudian dia meremehkan Allah, merasa yakin bahwa dia mendapatkan ampunan, itu juga dosanya besar. Emang yakin bahwa Allah akan mengampuni kita dengan meremehkan itu? Padahal berlakunya ampunan Allah adalah orang-orang yang lalai, lupa. Kemudian berlaku orang mungkin dia dalam di titik nadir imannya. Kemudian dia kemudian menyeleweng melakukan kemaksiatan. Setelah itu dia taubat betul-betul, an-nadamah, menyesal, kemudian berjanji tak mengulangi, kemudian menggantikan yang buruk dengan baik-baik, itu baru diampuni. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, kadang-kadang ada orang yang terjebak dengan kipasan-kipasan godaan iblis itu. Merasa apa? Merasa tenang wae, Allah tuh Ghafurur Rahim. Sekarang ada tak kepastian Ghafurur Rahim itu ditunjukkan ke kita? Selama itu kita tidak punya kepastian, maka jangan sekali-kali merasa pede. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat-ayat motivasi tentang ampunan Allah mestinya diimbangi dengan Allah syadidul iqab. Allah itu sangat pedih siksanya. Wallahu azizun dzuntiqam. Allah itu maha mulia, maha gagah, dan dia membalas dendam. Maksudnya yang kita lakukan tak ada Allah lupakan keburukan, akan dibalas sama Allah dengan keadilannya. Nah, jadi ketika ada keberimbangan ini, kita menjadi tidak terlalu pede. Aku yakin pasti diampuni. Belum tentu yakin. Kalau kita melenceng lewat dari ampunan Allah, ayat yang itu yang barusan kita baca yang berlaku, bahwa Allah sangat pedih siksanya. Bagaimana berikutnya dinyatakan yang kedua, ayat ini, ayat-ayat tentang motivasi mestinya dibacakan untuk orang lain, untuk memasukkan dalam diri orang itu, apalagi orang-orang yang pengen taubat kepada Allah. Ustaz, Pak Haji, mana bukan ini pengen taubat? Masya Allah, Allah itu maha pengampun, Allah maha baik. Jadi untuk memberikan promosi kepada orang lain, promosi agama, kita sampaikan yang baik-baik bahwa Allah maha pengampun. Tapi untuk kita, maka mestilah kita ketat terhadap diri kita. Syadid ala anfusina, dikatakan dalam satu kitab, nyatakan mestinya kita kini ketat untuk diri kita dan longgar dengan orang lain. Jangan dibalik. Kebanyakan dengan orang lain itu mengancam-ngancam, sementara untuk dirinya dia memaafkan atau memberikan kelonggaran. Yang tepat yang dikatakan para ulama, maka mereka kemudian dirutui dirinya, disalahkan dirinya. Wahai diri, kau banyak pelaku maksiat, banyak iko, banyak itu. Dirutui dirinya dewe. Sementara untuk orang lain dia menyatakan Allah maha pengampun, Allah maha luas taubatnya. Allah menyatakan inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku, kata Allah, mendahului murkaku. Yakin Allah maha pengampun, mestinya itu. Jadi kita mengenalkan Allah zat yang maha pengasih, maha penyayang, maha penerima taubat, sehingga kemudian orang itu menjadi tertarik untuk kembali kepada Allah. Sehingga orang itu ketika mau taubat tidak ragu, benar dah ayo diampuni dah oleh Allah. Jangan-jangan tidak. Ini kan iblis terus ngipasi. Maka kita hilangkan keraguan mereka dengan cara kita promosikan ayat-ayat tentang rahmat, tentang kasih sayang dan ampunan Allah. Sementara untuk kita, maka kita harus jujur dan kita harus syadid, kita harus tegas pada dirimu. Wahai nafsu, wahai jiwa, wahai diriku, terkenang tak saat itu ketika kau sedang berada, ngomong ke kita dewek, saat itu kau merasa paling hebat nian sama masjid itu.
Saat itu ketika di acara pokok merasa kaulah yang paling belagak, paling gagah, paling segala macam. Nah, tetapi kemudian untuk orang lain maka kita katakan Allah Maha Baik, Maha Pengampun, yakinlah Allah menerima taubat. Seperti itu. Jangan dibalik bahaya. Maka ketika ada seseorang yang kemudian dia merasa galau, dan galaunya itu mestinya berputar pada poin yang pertama ini, galau karena dosa. Maka kemudian dari inilah kemudian betapa Imam Hasan Al-Basri, Bapak Ibu, kalau ada yang ngomong lebay itu lebay, bahwa beliau menyatakan ketika ada satu riwayat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengeluarkan ada seorang hamba yang paling akhir keluar dari neraka dan paling akhir masuk surga. Apa kata beliau? Aku berharap kepada Allah, akulah orang itu. Jadi beliau dengan segala kebaikan kehebatannya, sementara Imam Hasan Al-Basri ini kan, kalau beliau mengadakan majlis seperti yang sering saya ceritakan, hanya di majlis Imam Hasan Al-Basri lah rahimahullah, orang-orang pejabat dan anak pejabat, orang kaya dan anak orang kaya menyesal dengan jabatannya, menyesal dengan kekayaannya. Wajib pejabat, ngapo dia yang mau jadi pejabat? Ngapo? Karena ketika di majlis Imam Hasan Al-Basri disuruh duduk di belakang pejabat, raja, anak raja. Yang kaya saudagar sama juga. Ngapo dia aku punya banyak duit? Ngapo? Di majlis Imam Hasan Al-Basri semuanya disuruh belakang. Yang depan siapa? Yang di depan itu fakir, miskin, orang yang jobless, tak naruh pekerjaan, orang yang musafir, yang masya Allah, termasuk orang-orang yang buntu misalnya. Nah, kalau yang di depan itu bukan buntu, dia mau untuk nelayan dia. Itu selendang, masya Allah. Ikhwan muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti kenapa? Karena beliau merasa galau dengan kesalahan dan dosa. Padahal kalau kita tahu mana yang bentuk dosa yang Hasan Al-Basri, tapi beliau merasa tidak percaya diri. Beliau terus merasa galau bahwa aku berharap yang terakhir keluar dari neraka itu adalah aku. Ngapu ketika ditanya, kenapa wahai Imam Hasan Al-Basri? Berarti kan masuk surga. Daripada terus dia VIP tapi dia neraka. Mendingan aku terakhir masih diazab puluhan ribu tahun, tapi kemudian itu merupakan berita gembira tentang ampunan Allah. Beliau ingin mengajarkan kepada kita, jangan terlalu pede dengan diri kita. Harus kita keni galau dengan kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Apa manfaatnya? Satu, supaya kita mawas diri. Yang kedua, supaya hati, mata, telinga keni tak ada terlalu liar. Liar bagaimana? Kadang-kadang telinga keni liar nak nyari apalah kekurangan orang, apalah dosa yang dilakukan orang, kesalahan orang, sehingga kita menikmati cerita tentang kesalahan dan kekurangan orang lain. Mata keni penasaran apalah aib orang tu yang pacak ku jengok, yang pacak ku nikmati, sehingga mulut ini pacak menceritakan itu di satu majlis misalnya. Maka ketika teringat akan dosa dan kesalahan, astagfirullah, nak ceritakan orang, oi wahai diri, terkenang tak kawan itu, kau melakukan dosa ini dan itu, dan Allah tutupkan itu. Nah, apa masih nak sibuk nak nyari kekurangan orang lain? Nah, itu yang pertama. Jadi selama dosa itu bukan seperti pengumuman kelulusan. Pengumuman kelulusan hari ini ya, ketika apa kemarin? Kalau Palembang kemarin Sultan, hari kau di sini. Pelantikan P3 kan jelas, yang daftar 50.000, yang lolos misalnya 10, itu pun titipan ikut itu misalnya misalnya titipan endang, mengaji kasir misalnya, titipanku. Nah, jelas namanya kelihatan. Oh, itu lulus, bulan lulus. Namanya tertera, bisa dilihat, bisa dibuktikan secara empiris. Sementara kitanya kan tak tahu dosa itu diampuni apa tidak. Maka selama dosa itu tak jelas, tak ada kepastian diampuni atau tidak, jangan kita merasa aman dari
dari dosa. Mestinya kita ini galau, merasa risau dengan kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan, karena ia tidak punya kepastian sudah diampuni atau tidak. Cuman ada satu saat seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, tahu tak kamu?" Nanya ke gurunya, "Orang tuh pacak diampuni atau tidak? Tahu tak guru tuh?" "Aku tak pacak nih guru. Aku tak tahu ketika ada orang berdosa diampuni atau tidak. Tapi," kata beliau, "tapi ada tando-tando." Apa tandonya? Yang pertama, dia merasa galau, merasa risau dengan perbuatannya karena dia tidak tahu bahwa ketika dia berdosa itu sudah diampuni atau belum sama Allah. Yang kedua, orang yang biasanya taubatnya diterima atau dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, cengeng. Cepat gampangnya nangis. Jadi kalau kita melihat orang cepat nangis itu, itu Masya Allah, itu orang yang insya Allah taubatnya diterima oleh Allah. Bab apa ya? Karena ketika hatinya cepat tersentuh, melihat ada budak kecil itu nangis, melihat ada orang tua yang rajin ngaji nangis, cepat tersentuh dengan bab-bab kebaikan dan dia lebih manusiawi, itu seperti itu. Yang berikutnya, dia menganggap bahwa apa yang kecil dari bab agama itu besar, dan dia menganggap bab dunia yang terlewat lepas darinya, yang besar-besar orang bagi dia kecil. Contoh, bahwa ketika di satu pengajian, biasa milu pengajian, tapi karena hujan kemudian tak baca itu karena basah berak awalnya. Nak masuk tak lemak, takut masuk angin, karena Allah akan kencang asli misalnya kan di Batu Rahman itu. Kalau masuk kedinginan lokak masuk angin, jadi dia nak dengar tak naruh. Kemudian Ustaz Endang waktu itu tak ada live pula misalnya, tak baca ngaji, sedih dia. Dah. Ngapa merasa rugi? Nah, orang yang merasa rugi terlewatkan kebaikan yang menurut orang kecil bagi dia besar, itu tanda taubatnya terima oleh Allah. Sementara bab-bab dunia yang dianggap orang besar kemudian lewat dari ini, dunia, baiklah. Yang penting baca makan hidup jadilah itu tanda taubatnya terima oleh Allah. Yang berikutnya, orang-orang yang indikasi taubatnya diterima oleh Allah, dia lebih selektif untuk memilih siapa yang menjadi teman akrabnya. Karena teman itu yang memberikan pengaruh dalam kehidupannya. Maka kenal pada siapapun ia, tapi yang diajak nyambung hatinya, diajak cerita, diajak curhat, biasanya orang-orang yang mengingatkannya kepada kebaikan. Ini tanda-tanda orang yang taubatnya diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita masuk dalam itu. Amin Allahumma amin. Yang kedua, galau itu tentang apa? Apakah tentang buntu? Bukan. Galau itu yang kedua, annahu qad amilal hasanati wa lam yatabayyan lahul qabulu. Yang kedua, dia sudah melakukan kebaikan-kebaikan tetapi tak dapat kepastian amalannya diterima atau tidak. Ya Rob, aku baca, aku semayang itu, terima atau tidak? Yakin diterima. Berharap jangan sampai Allah tolak. Tapi untuk memastikan itu kan tak bisa. Maka karena tidak ada kepastian amalnya diterima atau tidak, dia akhirnya galau. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, berarti kita harus hati-hati dengan rayuan-rayuan atau jebakan-jebakan iblis yang terus kemudian mengipasi kita. Tenang be, amalanmu diterima. Yang akhirnya merasa bahwa amalannya diterima dengan dalil bahwa amalan ini sudah paling sesuai dengan sunnah Rasulullah, sementara selain dia itu tidak benar, sehingga dia merasa pede amalan diterima oleh Allah, sampai mengerakkan orang lain, meremehkan orang lain. Itu sudah terjebak dengan kesalahan dan dosa yang baru. Katanya nak taubat,
katanya nak berhenti dari kesalahan dengan alasan bahasanya tuh dia ni hijrah, tapi ketika lah ngaji, masuk ngaji, nyari guru ngaji, kemudian dibuai dengan rayuan Pulau Kelapa. Kita inilah yang paling benar, kita lah paling sesuai dengan sunnah, kita inilah. Kemudian akhirnya merasa yakin seluruh amal solehnya diterima oleh Allah, dan bahwa dosa-dosanya pasti diampuni oleh Allah. Dan selanjutnya muncul kesombongan diri, merasa yang lain tak sesuai sunnah, merasa yang lain jauh dari kebenaran. Nah, ini lewat dari mulut rimau masuk ke mulut buaya. Kemarin di mulut rimau dia melakukan kesalahan dosa, mungkin berjudi, juara, maling, segala macam. Taubat ya Rabb, taubat. Masuk ke mulut buaya ngampo ketika masuk satu pengajian, masuk ke kelompok orang-orang yang merasa paling dekat dengan Rasulullah, merasa paling sunnah, paling apa, na'udzubillah, kita jauhkan dari perasaan seperti ini. Tapi terjadi sehingga sudut pandangnya terhadap dirinya dia tinggi, gak dado. Sementara dengan orang lain dia meremehkan. Kita tak tahu pasti jenis-jenis orang seperti ini, tak baca memastikan, cuma Allah yang tahu dalam hati manusia. Tapi dari indikator zahirnya, dari body language-nya, dari bahasa tubuhnya, dari gestur tubuhnya itu kelihatan. Yang lain tak terimanya. Kalau ngomong nak ngerakkan orang, ngerakkan dalam artian kamu itu tak sesuai dengan sunnah, kira-kira itu dengan bahasa yang tak terucap. Nah, lepas dari mulut rimau nyemplung ke mulut buaya, alhamdulillah. Jadi kita ini harus hati-hatinya. Selama dosa kita tak tahu pasti dosa kita diampuni atau tidak. Atau yang kedua, selama amalan-amalan soleh yang kita lakukan itu tidak ada kepastian untuk diterima oleh Allah, kita mestinya galau. Tetap harus terpikir terus, ya Rabb, bacaan Quranmu ya Rabb, mintalah kau terima. Sehingga ada muncul rojak wal khauf, ar-rojak wal khauf, harap-harap cemas. Wathalithu yang ketiga, annahu qad alima bihayatihi fima madha kaifa madha wala yadri kaifa yakunu fil baqi. Wathalithu yang ketiga, galaunya itu bahwa ia telah mengetahui penggalan hidupnya yang terdahulu. Mak mano niat ceritanya, cuma dia yang tahu tentang cerita hidupnya masa lalu. Akan tetapi dia tidak tahu bagaimana hidupnya yang bersisa dari situ. Saat ini kita masing-masing mari kita merecall apa yang kita telah lakukan yang dulu-dulu. Dan orang yang paling paham dengan cerita kita adalah kita masing-masing. Ya Allah tu tak usah sebut lagi, pasti Allah paling tahu. Tapi maksudnya terhadap pribadi orang per orang, yang paling tahu ceritanya itu tentang masa lalunya ya dia. Tapi dia harus ingat yang setelah itu tak katik yang tahu. Zaman sekarang kita yang kita lakukan, yang dulu kita lakukan kita tahu. Tapi masa yang akan datang setelah kita sekarang ini bakal mak mano hanya Allah yang tahu. Karena kita tak tahu mak mano apa yang terjadi di masa akan datang, mestinya kita galau. Galau itu dalam artian benar dah ke depannya aku gini. Kemudian bakal masih pacaran, bakal ngaji. Masih bakal terus sehat tak yang dengan sehat aku pacak melakukan amal soleh. Nah, kita galau terhadap masa depan bukan karena takut buntunya, bukan karena takut tak naruh duitnya, bukan takut karena tidak bisa melakukan kesenangan-kesenangan, tapi kita merasa galau dengan kedepannya, kira-kira kita ini bakal husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kira-kira kedepannya ini kalau mati masuk ahlil khair ataukah sebaliknya. Kira-kira ke depan setelah ini aku ni masih galak pengajian apa tak? Maka ikhwan dimuliakan Allah, mestinya seorang itu dia risau galau dengan hal ini. Maka dinyatakan yang kita bahas tadi malam, betapa banyak ada orang sibuk dia dengan sesuatu yang telah dijamin, yaitu rizki.
tapi dia tidak sibuk, tidak khawatir dengan perkara yang Allah tak jamin. Apa? Amal soleh. Rezeki kita dijamin sama Allah, tapi amal soleh Allah tak jamin. Karena amal soleh kata Allah, man amila salihan fali nafsi, man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Nah, iman-iman terserah kata Allah, yang nak kufur silahkan kufur. Maka ikhwan dimuliakan Allah, tapi sayangnya banyak yang galau dengan perkara yang sudah dijamin Allah dan tidak galau dengan perkara yang tak dijamin oleh Allah. Apa yang telah dijamin oleh Allah? Rezeki. Yang tak dijamin Allah? Amal kita masing-masing. Allah tak nyamin. Tapi betapa banyak ada orang merasa aman dengan perkara yang tidak dijamin Allah berupa amal soleh. Maka masuk relate dalam konteks ini adalah ia pribadi tersebut tahu dengan cerita masa lampaunya, tapi dia tak tahu cerita ke depannya bakal apa. Apa ditumbur motor, apa tumbur mobil, apa bakal makan durian, apa bakal minang jelawat misalnya tuh, apa makan pempek hitam sudah itu Allah alam, apa hitam apa putih misalnya Pak Ketua ya, kira-kira tak ada yang tahu. Karena kita tak tahu, maka jangan merasa aman dari masa depan. Jangan kita ni ke depannya bakal banyak sekali cobaan untuk melakukan kemaksiatan. Wal iyadu billah. Maka kita galau itu dipasang untuk bab hal-hal seperti ini. Warabi'u yang keempat. Qad alima anna Allah Ta'ala daraini fil akhirah. Qad alima anna lillahi ta'ala daraini fil akhirah wa la yadri ila ayyati daraini yasiru. Yang keempat, ia tahu bahwasanya Allah tuh punya dua kampung, dua tempat tinggal di akhirat, dan dia tak tahu bakal masuk kampung mana. Ad-darul akhirah ya imma al-jannah ya imma an-nar. Di kampung akhirat itu kan tidak seperti pemahaman orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu menyatakan, ya paham Mu'tazilah ini baru disebut sebagai faham yang bid'ah. Jadi istilah bid'ah ini Bapak Ibu, kalau boleh cerita sedikit, tak muncul istilah bid'ah kecuali pada bab tauhid pada zaman dulu. Paham apa? Paham Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah adalah orang-orang yang mengedepankan akal. Kalau menurut akal diterima, maka wahyu itu pacak diterima. Tapi kalau menurut akal tak diterima, maka wahyu itu tak mungkin itu wahyu. Nah, itu orang Mu'tazilah, bahayanya di situ. Maka kemudian mereka melogikakan akhirat kira-kira seperti ini. Kalau ini surga, di situ neraka, ada manzilah bainal manzilatain, ada tempat antara surga dan neraka. Padahal jelas dalam syariat Islam, dalam akidah umat Islam, tidak seperti pemahaman mereka yang bid'ah ini. Nah, baru boleh kita katakan bid'ah. Kalau dalam fikih, selama itu ada perbedaan pendapat ulama, tak ada istilah bid'ah di situ. Ente mau kunut subuh, khair, silakan. Tak kunut subuh juga silakan. Tak ada istilah bid'ah di situ. Tapi masalah pemikiran yang bilang bahwa kelak di akhirat ada 3 tempat, satu surga, satu neraka, ada satu tempat tengah-tengah antara surga dan neraka. Al-manzilah bainal manzilatain, ini menurut pendapat Mu'tazilah, itu baru namanya pendapat bid'ah. Maka dikatakan oleh Syekh Samarqandi, ini orang tahu bahwa di akhirat kelak itu ada 2 tempat saja, ya imma jannah ya imma nar. Dan dia tidak tahu bakal kemana dia di akhirat nanti. Iyo kalau masuk surga. Kalau sebelum masuk surga masih banyak sangkutan, ya dibilas dulu di neraka, na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka mestinya kita nih galaunya tentang hal itu. Ya Rabb, di akhirat kaki mana ya Allah? Nah, itu tanda orang yang imannya mantap. Orang yang galaunya tentang bab-bab akhirat. Iyalah ya Allah, kalau niat ketemu dengan Nabi, kalau tak ketemu atau ketemu Nabi meleng, masuk mana cerita kami gini? Dan itu yang banyak difikirkan sahabat sehingga
terjadilah cerita-cerita yang indah. Ada sahabat yang kemudian ya kita tahu Rasulullah sudah berapa kali pingsan. Di akhir khutbah itu sebelum beliau pingsan dan setelah itu beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat minta keadilan. Ya Rasulullah, aku minta keadilan. Setelah Rasul menyatakan sebentar lagi aku tak akan lama lagi hidup. Nangis yang lain nangis, banyak nangis. Ada yang terdiam, ada yang tertunduk, ada yang tak cakap apa. Tiba-tiba dia ngomong, ya Rasulullah, aku minta keadilan. Yang lain langsung terdiam, yang lain ada nak marah, ada nak bahkan Sayyidina Umar pula nak nyabut pedang untuk nebas kepala orang. Diam kalian kata Rasul. Apa keadilan? Ya Rasulullah, di hari itu cambuk Anda mengenai badan saya. Dan aku minta keadilan itu ya Rasulullah. Daripada nanti Anda saya tuntut di akhirat. Sahabat yang lain itu marah kan. Katanya kira-kira. Laju kan kau kira-kira itu. Kemudian kata Rasulullah, jangan persulit urusanku, kata Rasulullah. Selesaikan sekarang daripada di akhirat. Orang itu melunjak pula, merepat besok kita minta Allah. Ngapalah saudara itu ya Rasulullah, di hari itu aku tak pakai baju. Maka saya minta Anda membuka. Yang sahabat yang lain naik kok. Tak anonian dah. Mentaati Nabi kalau selesai oleh di gebuk masa kira-kira seul adabnya. Maka Sayyidina Bilal diperintahkan Rasulullah untuk mengambil cambuk. Betul dia ambil cambuk. Rasulullah buka baju, sahabat makin banyak yang nangis. Tak baca apa-apa karena Rasul nyuruh jangan campur tangan. Setelah itu diinjukkan cambuk ke dia, itu cambuk dilepaskan dan dia menangis, dia peluk Nabi, dia tempelkan dengan kuat sekali menangis sejadi-jadinya. Ya Rasulullah, di dunia itu aku beruntung pacak bertemu dengan Anda. Tapi Anda Nabi dan Rasul, saya adalah umat. Anda maksum, saya pendosa. Kalau niat aku masuk surga tak mungkin bersama ya Rasulullah. Anda di mana, saya di mana. Maka inilah kesempatan terakhir saya untuk merekatkan badan itu. Berharap bahwa kalaupun tak bertemu, akulah pernah memeluk Anda. Sahabat yang lain terperangah. Maka Rasul menyatakan sambil senyum di antara sakit beliau. Dia menyatakan, kalau ingin melihat cinta yang sejati, lihatlah ini. Maka beliau menyatakan, al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu kelak di akhirat bersama idolanya, bersama siapa yang ia cintai, bersama siapa yang ia kagumi, kemudian ia contoh perbuatannya. Maka ini maksud Rasulullah, kau udah ikoni sama aku kaget di akhirat, berdampingan dengan aku di surga nanti. Ikhwan dimuliakan Allah. Nah inilah bahwa betapa banyak para sahabat kemudian merasa dengan kelebihan mereka, bertatap muka dengan Rasulullah, beriman kepada beliau, berbaiat, membantu dakwah, bahkan banyak sahabat yang mati fi sabilillah, tetap semasa hidupnya mereka merasa kami ini tak naruh apa-apa. Ya Rasulullah, iyo kalau masuk surga, kalau tak masuk surga nyemplung kami neraka. Dan itu membuat mereka galau. Sementara betapa banyak ada jenis manusia dengan sedikit amal soleh, dengan cuma berapa kali minggu pengajian dan merasa nyaman bahwa di akhirat dia pasti masuk surga. Alhamdulillah. Berharap itu boleh, tapi kira-kira berkacau. Sehingga kita bisa tahu kita ini secara fair, secara adil lah kita memandang diri kita sendiri. Tidak overconfident, tidak terlalu pede secara berlebihan. Itu musibah bahaya. Yang ketiga, la yadri anna Allah Ta'ala radin anhu am sakhitun alaihi. Faman kana ghammuhu fi hadhihi al-asya'i al-khamsa fi hayatihi fa innaha tamna'uhu 'anid dhahki. Yang kelima, dia mestinya galau karena dia tak tahu apakah Allah ridha padanya ataukah Allah murka padanya. Kira-kira bakal ini Allah ridha bedak. Yakin bila ridha. Iya kalau ridha, kalau tak galau dia. Jadi galaunya itu tetap tentang
kebaikan-kebaikan, pengen jadi orang baik, pengen masuk dalam golongan orang baik, tapi kalau belum dimasukkan berarti Allah murka sama kita. Dan itu yang membuat dia galau. Maka galau inilah yang membuat orang kemudian dia menjadi tawadhu. Kemudian dia memandang orang lain itu dia pandang kebaikannya. Kemudian dia akan menghargai orang lain siapapun itu, berapapun usianya, bagaimanapun pendapatnya. Hatta ada orang ngaji salah, Masya Allah, Bapak ini luar biasa. Ngapa? Galak ngaji, betapa banyak ada orang masih tak galak ngaji. Walaupun salah, ini ngaji. Ada orang tak salah-salah karena dia tak ngaji-ngaji. Nah, dia hargai salahnya itu karena ngajinya. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Maka dikatakan orang yang kemudian dia terus berpikir galau gundah gulana dengan 5 perkara, maka ini termasuk orang yang mawas diri di dunia dan akan selamat di akhirat. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan itu. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا وذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضى في خير ولطف وعافية اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih banyak atas kehadiran. Terima kasih teman-teman ikut kajian kita melalui Facebooknya Ustadz Endang dan salon pribadi Majelis Al-Imdad. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk syurga. Bapak Ibu setelah sholat Terima kasih. Amin ya Rabb. Pak Jani Nugroho kabul. Mudah-mudahan kita haji umrohnya bareng. Jazakumullah. Pak Nasuha. termasuk